ini Ustaz, wala'natullahi 'alal kadzibin. Untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan begitu. Ya, betul. Padahal yang mendustakan ayat-ayat Allah itu umat muslim sendiri. Oke, saya tanya sama Ustadz Wafi lah. Ustadz Wafi, kita sama-sama setuju ya Ustadz Wafi ya, bahwa setiap kata itu punya definisi. Punya Di makna. di dunia ini ada ribuan bahasa, tidak ada satupun kosakata yang tidak punya makna. Setuju? Oke, terus? Oke. Tolong Ustadz Wafi jelaskan kepada saya dan juga kepada umat. Sebenarnya definisi kata Rob itu apa? Mulai dulu ini aja kan dia bahas. Enggak, karena memang ini intinya gitu loh. Intinya itu. Jadi kita itu harusnya sama-sama mengakui Yesus Robnya orang Kristen, Bapa di surga Robnya orang Kristen, Roh Kudus Robnya orang Kristen. Sementara Robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Jadi kita nggak akan debat lagi. Udah, kita akan saling menghargai, hidup berdampingan. Percaya omongan saya. Coba Ustadz Wafi, apa definisi Rob? Jadi begini Mas Adis. Saya hampir 1 tahun, kalau saya hitung ya, hampir 1 tahun nggak diskusi sama antum. Saya kira antum sudah berkembang gitu loh. Ternyata masih di jalan di tempat. Nggak dijawab. Mundur dia. Mundur. Nggak dijawab. Ya, jadi kata Apa definisi Rob? Ya. Robbun itu arti aslinya Robbun itu kan pemilik. Oke. Nah, pemilik. Nah, Pemimpin. Robbun itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menjadi kata majmu', diidofahkan. Nah, disandingkan. Ketika Robbun itu disandingkan, maka Robbun bisa bermakna 2. Okay. Kalau disandingkan nih, bisa bermakna macet Ustadz Wafi. Tetapi ketika lafal Robbun itu sendirian, maka Robbun cuma maknanya 1, yaitu Tuhan. Begitu. Nah, ini namanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf misalnya, itu ada Robbun yang bermakna raja. Karena disandingkan kepada sebuah kalimat, sebuah kata. Di sisi lain, di dalam Al-Quran ada ayat Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena disandingkan, jadi punya 2 makna dia. Bisa untuk Tuhan, bisa untuk makhluk. Sama seperti di dalam Bible. Di dalam Bible nih, ketika disandingkan, Robbun itu bisa bermakna beda selain Tuhan. Seperti para suami yang harus ditaati oleh istri-istrinya. Itu para suami wajib ditaati oleh istri-istrinya sebagai Robbun, sebagai Tuhan. Kalau di dalam Bible. Itu jawaban saya. Monggo. Oke, baik. Oke. Jadi begini Ustadz Wafi. Lalu dalam keadaan seperti apa atau apa syarat-syaratnya sehingga seorang manusia itu bisa disebut sebagai Rob? Betul nggak? Dia harus seorang pemimpin. Dia harus seorang pengatur. Dia harus seorang yang menetapkan. Setuju nggak bahwa ketika seorang mendapatkan mempunyai kedudukan yang seperti itu maka dia bisa dipanggil sebagai Rob? Atau Ustadz Wafi sendiri jelaskan dalam keadaan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi seseorang supaya dia bisa dipanggil Rob? Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang pemimpin. Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang raja. Kan sudah saya jelaskan di awal. Rob itu berbeda dengan status. Beda ya. Status, kalau yang saya bahas tadi itu adalah makna dari lafal, bukan status. Kalau status yang dibahas bukan makna lafal, maka suami itu bisa disebut dengan Robbul Mar'ati, pemilik seorang perempuan, suaminya. Itu ada di dalam Bible berbahasa Arab. Nah, saya coba yang ini Ustaz. Saya punya uang nih. Maka saya bisa disebut dengan Robbul Mali, pemilik uang. Betul. Begitu saja sebenarnya. Oke, berarti kalau seorang memimpin, menetapkan, maka dia menjadi Rob juga ya?
Apa ini? Pemimpin apa? Kan harus ada dua kata kan? Misalnya begini, ada satu kelompok nih. Ada satu kelompok. Nah, di mana kelompok ini kan punya kepala. Kepala itu pemimpinnya, dia yang menetapkan. Dia yang mengatur, dia yang mimpin. Ah, maka dia itu dapat disebut sebagai Rob nggak? Oh, beda bahasa Arabnya. Kalau pemimpin di sebuah kelompok, itu di dalam bahasa... Ketakutan mereka. Loh enggak, benar. Jadi- Jadi cari di majalah misalnya. Bentar deh sama Ustadz. Atau di Al-Quran. Ustadz Wafi, Ada saya aman. tutup dulu. Ustadz Wafi bentar, sebelum ditanggapi, saya tutup kamera dulu dan saya diam. Nanti kesannya kan keroyokan katanya. Nah, jadi saya diam ya sama Ustadz Wafi dulu Oke, ya, teman-teman. oke, Lanjut. setuju. Oke. Jadi begini Ustadz Wafi. Nah, Tadi kan saya Anda itu Mas mendefinisi- Edis, tunggu dulu ya. Saya itu Mas Edis, membaca majalah bahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab itu bukan setahun 2 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya tidak pernah menemukan dalam konteks bahasa Arab pemimpin di sebuah kelompok kecil itu sebutannya Rob, bukan. Kalau kelompok besar, Itu ada istilahnya qaid, pembimbing. Kalau Ada kelompok besar? istilahnya imam. Apa? kalau di kelompok besar bisa disebut sebagai Rob nggak? Nah, kalau di kelompok besar biasanya sebutannya sayyid. Oke, lalu kenapa itu di dalam surat Yusuf itu dia disebut sebagai Rob? Itu raja, bukan pemimpin kelompok, raja. Di mana dia dikatakan raja? Nggak ada di situ dikatakan raja dia. Aduh, kan Al-Quran pakai bahasa Arab, Dis. Bukan, di dalam surat Yusuf ayat 23 itu Tidak ketika mungkin lah di Yusuf. surat Yusuf tertulis raja, Dis. Kan ini Oke, bahasa gini Arab, aja dah. kan? Gini aja dah, biar enak kita. Menurut Al-Qur'an berapa robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf satu. Robnya Nabi Yusuf satu. Kenapa di dalam surat Yusuf ayat 23 dia punya 2 rob? Oh enggak, yang kedua itu, yang raja itu bukan robnya Yusuf. Tapi robnya penjaga penjara saat Nabi Yusuf nitip salam. Itu konteksnya. Tapi dia bilang Robbi loh. Oh, coba cek di ayatnya. coba Oke, cek. saya tampilkan ya surat Yusuf ayat 23 ya. Oke, Yusuf 23. Setelah ini saya tanya balik ya. Boleh. Harus. Kadang-kadang kita itu debat kusir nggak berujung ya karena begini nih. Oke, saya balikkan dulu kamera saya ya. Bentar. Kau minta besarin nggak? Oh boleh dibesarin Sob, biar enak Sob, biar kelihatan Sob. Oke ya. Ini surat Yusuf ayat 23 ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini jelas-jelas dia kata-kata ya innahu nih. Aduh, sebentar. Sabar. Tidak ada internet. Sabar Sob, tenang. Nih ya. Kelihatan nggak kata-kata innahu rabbi, betul nggak? Terus? Nah, waktu dia mengucapkan innahu itu artinya sesungguhnya, rabbi. Ini maksudnya kata rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kecil Tat, suaranya kecil. Kepada raja. Oke, berarti ditujukan kepada manusia, betul? Ya, manusia. Nah, waktu dia bilang Robbi itu manusia, Allah termasuk Robbinya juga nggak? Iya, terus? Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di sini? Gini, boleh saya jawab? Boleh nggak saya jawab nih? Gini, sebelum dijawab, saya cuma bilang begini. Gini, Ustadz, yang menjadi keprihatinan saya, ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, Bapa di surga sebagai Tuhan, itu sebenarnya sama kayak begitu loh Ustadz. Jadi Yesus itu Rob kami, Bapa di surga juga Rob kami, begitu. Oh, paham. Maksud Anda, kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan Tuhan penguasa, tapi hanya sekedar pimpinan di bumi, gitu. Emang definisi Tuhan itu apa? Lah,
kan gini, Anda bertanya ke saya, seolah-olah Rabbun itu ada yang manusia, ada yang sang penguasa segalanya. Nah, itu sama Tergantung seperti kami. Rob itu siapa dulu gitu Tunggu dulu, loh. tunggu dulu. Ini saya perjelas dulu. Anda mengatakan sama seperti kami, Ustadz. Mengatakan Yesus itu sebenarnya Tuhan, Bapa Allah Tuhan. Berarti, kalau boleh saya simpulkan, Yesus menurut Anda bukan Tuhan sang penguasa semesta, bukan ya? Berarti sekedar pemimpin umat di bumi, begitu? Ustadz, tidak ada definisi Tuhan yang artinya itu pencipta langit dan bumi, Ustadz. Rob itu, Tuhan itu definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Tuh, berarti Yesus menurut Mas Edis sama seperti status Robbi yang bermakna raja di surat Yusuf. Bapa di sorga juga statusnya begitu, sama juga. Sama. Bukan berarti- cuma Yesus aja, Bapa di sorga juga statusnya juga Rob yang seperti itu. Karena definisi Rob itu ya itu. Berarti Bapak di surga pun bukan penguasa langit dan bumi. Ya gak berat ini Nah, definisi. kan Rob juga. Kan disebut Rob juga. Begini loh Ustadz, kita itu bukan membicarakan sesuatu yang di luar yang sedang kita bahas. Definisi Rob atau definisi kurios adalah Kurios. apapun yang kepadanya kita menaklukkan diri. Begitu loh. Berarti Bapak di Jadi- surga dan Yesus bukan penguasa dalam konteks disebutan Rob ya. Siapa bilang? Ini makanya saya bilang diskusi kita ini agak Katanya- sulit gini. Biar Ustadz paham yang ada di dalam kepala saya. Gini loh. Kalau Ustadz tanya sama saya atau sebenarnya pengertian Al-Qur'an sendiri, setan itu bisa jadi robnya seseorang nggak? Bisa. Bisa. Makanya sekarang itu tergantung apakah kita menjadikan dia sebagai rob kita gitu loh. Makanya sebenarnya begini Ustadz, apa yang saya temukan dari Al-Quran dan yang saya temukan dari Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya ya sama aja. Bahwasanya seseorang itu kalau dia mau jadi orang yang Kristen sejati, dia itu harus mengambil Bapa di surga sebagai robnya dengan perantaraan firman-Nya atau anaknya yang diutus ke dunia. Dan juga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu Rob yang datang daripada Bapa di surga. Jadi dengan menjadikan Yesus Tuhan, dengan menjadikan Yesus Rob, itu tidak menjadi kemusyrikan seperti yang ada di pikirannya orang Islam. Karena orang Islam sesungguhnya melakukan hal yang sama. Mereka menjadikan Sekarang saya tanya Muhammad... balik ya. Oke, mereka menjadikan Muhammad sebagai robnya. Bagaimana cara umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya? Dengan cara tahluk, patuh, taat kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad berkata, orang muslim harus berseru, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Intinya sama aja kok. Jadi intinya Iya. Islam Paham. menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad, Kristen menuhankan Bapa di surga dengan perantaraan Yesus dan Roh Kudus. Oke. Selesai diskusi kita. Oke. Silakan. Berarti kalau boleh saya simpulkan begini Mas Edis. Islam menuhankan Allah melalui jalur Nabi Muhammad. Ya. Berarti apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad itu statusnya diperintahkan oleh Allah. Betul. Pandangan Islam Mas Edis, Allah ini sang penciptanya. Nabi Muhammad adalah wasilahnya. Nah, kalau memang sama seperti itu, berarti pemahaman Mas Edis di dalam kekristenan adalah Bapa adalah sang penciptanya, Yesus hanya seorang utusannya. Tidak ada bagian dari Bapa, tidak disebut sama seperti Bapa, tapi dia hanya pemimpin yang diperintahkan untuk mengabarkan saja. Betul seperti itu berarti? Enggak betul juga. Duh, gimana kok gak betul? Katanya Iya, karena apa? Karena begini, kita itu gini, yang sering kita salah ini pahami antum itu gini sudah loh. hampir jadi Islam loh sekarang. Begini,
yang sering kita saling pahami, yang salah pahami itu, kita tidak bisa membedakan sang pencipta dengan Tuhan, gitu loh. Gini, Ya, makanya Anda sudah begini hampir Ustadz. jadi orang Islam barusan, Dis. Gini Ustadz, Hampir biar sedikit lagi, enak Wak. kita, Ustadz Yusuf, Wafi. Bisa nggak seseorang ganti sang pencipta? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak seseorang ganti Tuhan? Nggak bisa. Nah, ini makanya kita debat kusir. Padahal di dalam Al-Quran, orang itu bisa ganti Tuhan. Makanya ada orang yang Tuhannya itu bukan Allah. Yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Yang Tuhannya itu adalah patung. Yang Tuhannya itu adalah ulama. Makanya ganti Tuhan itu bisa. Tetapi ganti sang pencipta tidak bisa. Makanya Ya, kita debat kusir terus di sini, Ya, Ustadz. makanya titik tekan saya bahwa status Nabi Muhammad dengan status Yesus itu sama, kata Mas Edis. Jadi dia ini hanya Pengertiannya. Iya, hanya Bukan statusnya yang sama. Pengertiannya sama. Iya, maksudnya itu tugasnya sama, status pengertiannya sama. Nah, berarti ketika kita mentaati Nabi Muhammad yang notabene-nya perintah itu datang dari Allah, Mas Edis mentaati Yesus yang notabene perintahnya datang dari Sang Bapa. Bapak di sorga. Berarti Yesus dengan Nabi Muhammad adalah utusan Sang Pencipta. Begitu. Saya betul? tidak mengakui Muhammad utusan sang pencipta. Itu Nah. masalahnya. Bukan, perbandingan kamu tadi. Perbandingannya kurang lebih ya. Berarti Yesus ini utusan, Nabi Muhammad utusan. Jadi mereka adalah utusan. Di balik Betul. mereka ada Sang Pencipta yang mengutus dan mengatur mereka, betul? Ya, tetapi dalam konsep ini saya tidak mengakui bahwa Allah itu sang pencipta dan Nah, Muhammad dalam konteks utusan ini sang berarti- pencipta gitu. Iya, saya tidak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah status kedudukan Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama utusan. Kamu kan mengatakan kita tidak perlu berdebat lagi Ya. kalau sudah sepakat, kan begitu? Ya, nah masalahnya begini sekarang. Masalahnya kenapa kita tidak mengikuti Yesus, malah mengikuti Muhammad? Karena kalau mengikuti Muhammad, maka kita itu akan seperti Muhammad. Setuju nggak? Oh, berarti kalau kita mengikuti Yesus, kita akan sama seperti Yesus, kena salib juga nanti. Inilah. Berarti kalau mengikuti Muhammad, kita akan seperti Muhammad tinggal di Arab. Oh iya dong. Iya dong. Jadi begini, maksudnya begini. Mengikut itu maksudnya seperti apa sih? Mengikut itu maksudnya kita itu Sekarang temanya begini. meneladani. Temanya begini. Lebih pantas mana mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus? Ah itu, gitu. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya begini. Menjadi Kristen adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi Islam adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Muhammad. Nah masalahnya kalau orang mirip seperti Muhammad itu akan bahaya. Karena Muhammad di dalam Al-Quran itu dicontohkan sebagai orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Contoh. Sudah. Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran itu berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan dulu. Nggak dijawab sama dia. Udah selesaikan dulu. Nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak? Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang keenam, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Nggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Coba jelaskan. Aja setuju, main setuju aja. Coba jelaskan. Oke.
Nih ya, surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Setelah saya Boleh, jawab, saya silakan. bertanya balik. Silakan. Silakan. Kabur nanti nih di sini. Kalau saya ini nggak perlu namanya itu, Silakan. saya nggak perlu banyak kesana kemari, enggak, langsung data yang saya sebutkan, langsung data, begitu ya. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu wajah Nabi bermuka masam ketika ada seorang buta yang mendatanginya. Nah, kenapa wajah Nabi bermuka masam, Mas Edis? Apakah karena yang datang adalah orang miskin? Bukan pembesar Quraisy orang kaya? Oh, tidak Mas Edis. Coba kita sebutkan. Ini ya, Abasa wa tawalla. Wahua, siapa? Aktor yang buta itu siapa? Namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya nih yang datang kepada Nabi nih. Wasmuhu Abdullah bin Syurah bin Malik bin Robi'ah Al-Fihri. Itu nama panjangnya. Beliau datang min Bani Amir Bani Lu'ay. Dia datang dari Bani Amir Bani Lu'ay. Wadzalika annahu ata Rasulullah. Saat itu dia mendatangi Rasulullah. Wahwa yunaji Utsbah bin Robi'ah wa Aba Jahl. Dan dia ingin mengutarakan tentang Utsbah bin Robi'ah dan Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad di sini masam? Nah, kemudian yad'uhum ilallah, yarju islamahum. Kemudian beliau Rasulullah mendoakan kepada Allah agar mereka itu menjadi umat Islam. Faqala Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Berikan aku pengetahuan tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faja'ala yunadihi wa yukarrirun nida. Dia berkali-kali memanggil Nabi. Berkali-kali. Wala yadri annahu mukbil ala ghairihi hatta karahiyatu fi wajhi Rasulillah liqat'i kalamihi. Karena dia berkali-kali memanggil Nabi dan memotong ucapan Nabi sampai menyebabkan wajah Rasulullah tidak ini ada dalilnya nih. Wa yukarrirun nida. Memanggil Nabi sampai menyebabkan wajah Nabi nggak enak kepada dia. Liqat'i kalamihi. Ini ya ada lafal liqat'i kalamihi. Mana tadi, guys? Karena dia memotong-motong pembicaraan Nabi. Bukan karena dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya. Oh, bukan ya, saudaraku, bukan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Tampilkan. Macet-macet, Ustaz Wafi. Putus-putus, Ustaz. Walaupun udah dipanggil gurunya Yusuf PE, tapi masih babak belur juga. Gak apa-apa. Nah, nih ya. Ini tunggu dulu saya mau tanya balik. Enak aja nanya terus. Nah, tunggu. Nah, ini ya, liqat'i kalamihi karena memotong-motong pembicaraan Nabi. Sekarang saya tanya kepada Mas Edis. Ya. Sekarang saya tanya ke Mas Edis. Nih. Misalnya begini. Jangan panik dulu, Des. Yusuf udah panggil juga gurunya. ditanya, udah panik Edisnya. Jangan panik dulu lah kau. Nih. Belum lagi. Misalnya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Jadi ini berbicara etnis nih ya. Paling suci sukunya nih. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Jadi, Yesus punya ajaran, kalau bukan orang Yahudi gak boleh ditolong. Sama seperti anjing. Berarti orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing, kata Yesus. Dalam Matius 15 nomor 26.
apakah seperti ini ajaran kasih, Mas Edis? Baik. Kalau bukan orang Yahudi, berarti gak boleh ditolong. Dan statusnya sama seperti anjing, bayangkan. Baik, pertanyaan yang Nah, bagus itu ya. Baik. Ini jelasin kalau gini kan lah. diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun komunikasi yang baik ya. Biar Islam dan Kristen tuh enak diskusinya, nggak maki-makian. Udah bosen lah kita denger maki-makian. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertama saya tanggapi dulu yang Al-Quran tadi. Begini, di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran Al-Quran, bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar, bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang Nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah ini aslinya. Ini Al-Qurannya. Bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup. Maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit. Maka kamu melayaninya. Nah ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin ibarat kata begini. Sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin. Nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini. Sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan. Sama seperti ketika orang Indonesia ngomong, ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus? Pada akhirnya, dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut.
Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya Oke. dibaca yang utuh. Ya, Silakan. ya. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, para ulama, Iya. pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy. Ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Kemudian Wal-As bin Wa'il. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya, ini pimpinan ini. Pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini. Kemudian bin Abdi Yaghuth. Kemudian Wal-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Wa Umayyah bin Khalaf. Qalu ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami, fattabi dinana, wa nattabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, al-afuh, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak, Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes? Senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya. Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya itu istilah Lughatul Arabiyyah Al-Fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majaznya, ada majaz itu dibagi menjadi 2, ada majaz mufrad,
ada majaz murakkab, kemudian ada kinayahnya. Bayangkan. Perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis. Kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya ilmu majaz, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus. Namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa? Silahkan dijawab Mas Edis. Baik. Ilmu Alkibul lah, Tat. Baik, agak sedikit melebar nih Kalau kemana-mana. di Bible itu ilmu Alkibul itu. Sup, kamu diem aja lah Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini. Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir. Orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya gak boleh harus pakai otaknya si Anu. Gak boleh begitu, Ustaz. Lagian, kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi, yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan, orang itu datang kepada Muhammad, bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi boro-boro buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Baik, saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI? Nih, ini enaknya orang Kristen. Bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan. Perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada Allah-Allah lain.
Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat Muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Untuk, Lanjut. untuk mohon maaf nih, Ya, umat lanjut. Muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Tenang, biar saya selesaikan. Iya, Saya selesaikan dulu. Kenapa umat Muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu? Mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang. Ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible, ilmunya namanya apa? Ilmunya namanya apa? Iya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Dikibuli dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang menilai. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Ternyata saya 5 menit mendengarkan jawaban Mas Edis dikibuli kita. saya kira begini. Ada ilmu sastra tentang pemahaman Bible bahwa perumpamaan ini nanti arahnya ke sini, perumpamaan ini arahnya ke sana. Saya kira ada keren lah gitu ya. Karena begini Mas Edis. Kita disajikan kitab suci Bible dalam pandangan Anda ya, itu dalam berbahasa Indonesia, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi
Kalau memang perumpamaan itu sesuai otak kita masing-masing, maka jangan pernah salahkan umat Islam ketika umat Islam memahaminya sedemikian rupa. Karena kita sudah disajikan bahasa Indonesianya, gak ada ilmunya gitu loh. Beda sama Quran, Mas Edis. Kalau Quran, sebelum belajar Quran nih, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya. Tapi dari orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi Muhammad. Ini bukan ngarang dari saya, Mas Edi. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh. Tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu, ini saya baca terjemahannya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya, Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri, sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi, Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Advent mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara sesama dari tadi kan. Nah gitu. Ya, yang oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Begitu. Dicari mana data yang maksimal, nggak ada. Nggak ada, Mas. Baik. Sehingga begini, Mas. Tunggu dulu, santai. Okay. Ketika sampean membacakan bukan surah, dalam Matius 15 tadi, ini kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edi, sesuai dengan otak dan akal. Nah, jadi begini. Kalau kita memahaminya, nah, karena kata Mas Edis itu sesuai dengan akal kita, saya memahaminya begini nih. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bukan perkataan saya ya, perkataan Yesus. Dan ini berbahasa Indonesia. Aku hanya, kata-kata hanya, berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal. Karena hanya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi.
Dan di sini dia mengatakan diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel, Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita ngutaati ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura, ya nggak bisa, saudara. Begitu. Sekian, terima kasih. Baik, tanggap ya. Jadi ada poin-poin yang agak sedikit bercandaan, sarkas dan nggak ada tujuannya tadi ya. Gini, pertama-tama yang harus Ustadz Wafi pahami bahwa banyak hadis itu adalah hasil daripada rekayasa. Dan itu tenang dulu, jangan gelisah, jangan gelisah. Jadi ini menurut seorang peneliti hadis, namanya adalah Bukhari. Dia dikatakan sebagai Imam Bukhari. Jadi perjalanan Imam Bukhari menurut sejarah orang Islam, dia menemukan kurang lebih 600.000. Bayangkan, 600.000 hadis yang dia periksa selama 16 tahun. Tetapi yang dia temukan sahih itu hanyalah 6.000. Artinya apa? Artinya ada 99% orang bercerita tentang Muhammad tetapi isinya ngibul. Makanya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti agama Islam selama 13 tahun. Dan saya ngerti betul dengan persis kenapa dan apa yang terjadi di dalam agama Islam. Pertama, kenapa hadis itu palsu? Kenapa dikatakan barang siapa yang memahami Al-Quran harus mengikuti ulama? Kenapa hadis itu palsu? Perhatikan. Kenapa Muhammad mustahil mengatakan itu? Pertama, karena di zaman Muhammad itu nggak ada ulama. Siapa ulama-ulama sebelum Muhammad? Itu mengindikasikan bahwa hadis itu sebenarnya dibuat di zaman ketika sudah banyak ulama. Mereka mengarang hadis tersebut untuk apa? Supaya orang berbondong-bondong datang ke pondok pesantren dan belajar kepada ulama sehingga mereka menghasilkan fulus. Karena apa? Karena di zaman Muhammad nggak ada ulama. Siapa ulama di zaman Muhammad? Nggak ada. Makanya hadis tersebut sudah pasti gombal gambul. Dan hadis yang palsu itu banyak sekali dan umat Islam itu mengakui bahwa ada banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim pun sampai detik ini masih dipalsu-palsukan sama orang Islam. Nah, lalu apa kata Al-Quran? Perhatikan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya kamu jangan ragu-ragu. Artinya apa? Orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran dijadikan rujukan untuk bertanya. Nggak ada dijadikan rujukan orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang begini, saya kan sering bilang begini. Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Injil. Itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi sangat memprihatinkan, di rumah orang Islam tidak didapati Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang mengakibatkan banyak sekarang umat Islam berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang umat Islam baca adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab misalnya
kitab di surga nanti burung berdiri 70 tahun, tidak turun-turun, ya kan? Betul tidak? Nah, itu kan kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya umat muslim waktu baca Quran, dia baca sambil terbalik begini, sambil tidur-tiduran. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yakni Injil, malah akhirnya dibaca terbalik, beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sehingga jangan akhirnya panjang-panjang. Sebentar, belum, udah gelisah dia. Panjang kali, Gi. Gelisah dia. Gelisah. Baik. Kemudian yang kedua. Sebenarnya tema kita tadi kan, intinya kita sudah sama tadi ya. Bahwa kita itu sudah merujuk kepada satu kesimpulan. Siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita mirip dengan dia? Mirip dengan Yesus atau mirip dengan Muhammad? Jelas, Injil berkata bahwa Yesus tidak bercacat celah. Tipu tidak ada di mulutnya. Perhatikan, dia tidak berdusta. Al-Quran membenarkan bahwasanya Isa itu adalah seorang yang suci. Sementara di dalam Al-Quran jelas tadi Pak Ustadz, Muhammad membeda-bedakan orang. Kalau orang miskin, orang buta datang kepada Muhammad, dia berwajah masam. Tetapi jikalau seorang kaya yang datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan begini. Ustadz Wabi tadi bilang begini. Loh, bagaimana ketika Muhammad berkata kepadanya bahwasanya kalau orang dia mengobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy, mereka Muhammad tetap ini. Tetapi kalau kita bacakan di dalam Quran, ada satu peristiwa